bagi hari ini kita ada 2 kelas, jadi kelas B dan kelas C, supaya nggak harus nyari waktu lagi gitu ya, dan, ini pun karena online gitu ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan terkait tentang, model konseptual gitu ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Bentar ya, saya share screen dulu. Oke, hari ini kita akan bahas tentang model konseptual atau conceptual modeling. Yang kemarin, yang terbahas adalah prosedur ya. Prosedur tuh jangan sampai lupa, karena itu yang paling akan kita gunakan sebagai acuan gitu ya. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan model konseptual. Nah, kemarin sudah bicara tentang model ya, bagaimana merepresentasikan sistem real dalam sebuah model. Nah, ini adalah model konseptual, di mana model konseptual itu nantinya akan digunakan sebagai representatif atau perwakilan bagaimana kita menggambarkan sistem real, gitu ya. Oke. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Satu, mahasiswa dapat memahami persyaratan dalam pembuatan model konseptual. Yang kedua, mahasiswa mampu atau dapat menggambarkan bagaimana seorang pemodel simulasi dapat mendesain model konseptual. Nah, ini adalah definisi apa itu yang dimaksud dengan model konseptual ya. Model konseptual adalah model di mana komponen-komponen sistem itu disatukan dan terinterkoneksi gitu ya, atau dan interkoneksinya itu sederhanakan. Jadi relasi hubungannya atau interkoneksinya disederhanakan. Kalau menurut Robinson tahun 2000, di bukunya Robinson tahun 2000 gitu ya, model konseptual adalah deskripsi spesifik non-perangkat lunak dari model simulasi yang akan dikembangkan, menggambarkan tujuan, input, output, isi, asumsi, dan penyederhanaan model. Jadi model konseptual itu sebenarnya adalah satu rangkaian gitu ya, yang yang berproses dari yang terdiri dari input, proses output ya. Kemudian itu ada asumsi dan juga isinya ya. Nah, ini gambaran perbandingan antara realitas atau reality dengan model simulasi. Kalau di dunia nyata gitu ya, atau di real world itu kita sebutnya adalah entitas nyata ya, real world entity. Nah, kalau di model kita menyebutnya sebagai base model. Nah, kata tiru kemarin yang kita ketemuan di awal, apa itu maksudnya simulasi itu kan menirukan. Itu ada di antara itu, antara real world dan entity. Jadi ini akan kita tiru. Real world-nya bentuknya bulat, ya akan kita tiru bulat. Kalau real world-nya bentuknya awan atau segitiga atau segi empat, maka kita harus bisa membuat base model itu sesuai dengan real world entity-nya, gitu ya. Jadi yang kita tiru itu isi model ini adalah yang meniru realitinya. Oke. Kalau di sistem real ya, itu kita perlu tahu, kita perlu melihat apa perilakunya ya. Kemudian bagaimana konteks dari eksperimentalnya. Itu tinggal kita cobakan gitu. Misal in real world kita punya model simulasi antrian di bank gitu ya, di mana ada 1 teller dan 2 CS. Ya, kemudian kita harus, lihat gitu ya, perilaku antrian di bank itu seperti apa, ya. Kemudian, kita perlu menggambarkan itu di beberapa
eksperimen, ya. Misal perilaku di pagi, perilaku di siang, perilaku di malam. Nah, hal-hal tersebut juga berkaitan dengan salah satunya adalah pola datanya, ya. Contoh kalau kita bicara tentang antrian di sistem pembayaran, apa namanya, pajak motor di Samsat, itu pastinya waktunya hanya bicara tentang siang. Dia nggak sampai ke sore ya, masa waktunya tuh dari jam 7:30 sampai jam 3 misal. Nah, itu kita mau lihat dulu dari yang, 7:30 itu, seperti apa pagi pola kedatangannya. Karena kan pola kedatangannya pasti akan berbeda-beda, nggak akan sama, pada apa namanya, waktu-waktu tertentu, atau bisa jadi sama. Nah, itu yang perlu kita eksperimenkan, kita observasi. Nah, dari situ, maka di base model atau contoh tadi atau model, itu mencoba menggambarkan kebutuhan-kebutuhan datanya, gitu. Oke. Nah, ini dicontohkan di dunia nyata ada sistem S gitu ya. Kemudian di base modelnya itu kita akan sebut sebagai model M ya. Sistem kita sebut sebagai sistem. Jadi sistem itu adalah sistem real, model itu adalah tiruannya yang akan kita gunakan sebagai simulasi. Nah, model M ini itu berdasarkan model base yang kita miliki atau base model kita. Atau kita juga berdasarkan model base a priori knowledge ya. Berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan lain-lain. Maka di sini terbentuklah yang namanya model M. Model M itu merupakan representatif dari model dunia nyata tadi, ya. Oke, semoga paham ya. Nah, setelah itu di sistem itu kan berjalan, misal kayak tadi sistem antrian teller bank di mana ada 1 teller 2 CS, itu kan dia berjalan di sistem real. Maka di situ akan diperoleh yang namanya eksperimen observe data. Kita akan ngecek pada pagi ada sekian pengunjung, berapa panjang antriannya, berapa waktu tunggunya, kemudian, dievaluasi, dilihat lagi, diukur lagi. Nah, itulah disebut sebagai eksperimen observe data. Jadi ada eksperimen dari data-data yang sudah diobservasi, gitu. Nah, sedangkan model tiruannya gimana? Karena kan, apa namanya, bisa jadi, karena dia hanya tiruan, hanya model ya, kemudian karakteristiknya pasti berbeda. Nah, disinilah fungsinya dari simulasi. Ya, kalau yang di model ini simulation result-nya ada di bawah. Semoga kebayang ya, yang real system itu adalah real world, kemudian kita ada punya yang namanya model. Ya, kita nggak bisa pakai model fisik. Beda, model fisik kayak kalian desain prototipe-nya Unif misal, terkait dengan mobil listrik. Itu modelnya adalah model fisik, ya. Prototipe nanti, kita belum bisa buat mobil listrik yang gede misal, kita buat prototipenya dulu, itu model fisik. Tapi kalau yang seperti riset operasi, simulasi, itu modelnya adalah model matematis, ya. Salah satunya itu adalah model matematis yang menggunakan linear programming. Nah, simulasi di mana? Nah, simulasi itu tadi, mencoba-coba ketika parameternya kita ubah. Ya, berdasarkan data fakta, misalkan kita ubah yang tadinya tellernya 1, CS-nya 2, kita rubah teller 1, CS 1 gitu. Nah, beda nggak perilaku sistemnya? Nah, itu maksudnya. Nah, sehingga di situ kalau di sistem real nyebutnya adalah eksperimen observe data, kalau di simulasi kita nyebutnya adalah simulation result. Ya. Nah, di antara semua itu ya, sebenarnya saling berkaitan. Contoh itu lihatnya anak panah. Ya, kayak simulasi ke
eksperimen observe itu validation, ya. Kemudian, nah inilah akan menjadi gambaran kita bagaimana kita menyelesaikan dengan simulasi. Nah, ini adalah syarat-syarat dari model konseptual. Yang satu adalah validitas, yang kedua adalah kredibilitas, yang ketiga adalah utilitas, keempat adalah kelayakan, ya. Jadi harus diuji dulu atau punya syarat nih kalau kita mau jadikan dia sebagai model konseptual, ya. Validitas, validitas itu apa? Model konseptual akan mengarah ke model komputer yang cukup akurat. Kemudian kalau kredibilitas, berarti model konseptual akan mengarah pada model komputer yang cukup akurat untuk tujuan yang dihadapi. Nah, utilitas berkaitan dengan persepsi dari pemodel dan klien. Jadi sebenarnya membedakan validitas, kredibilitas, utilitas itu adalah persepsinya. Kalau pemodel kita itu validasi, ya validitas. Tapi kalau kredibilitas itu berdasarkan klien, kemudian utilitas berdasarkan model dan klien. Oke. Kalau kelayakan dari model dan klien. Bahwa model konseptual dapat dikembangkan menjadi model komputer. Nah, ini penggambaran model konseptual. Ada 4 ya, 4 metode atau pendekatan. Satu adalah komponen list, ini yang paling sederhana. Dua adalah proses flow diagram, kemudian yang ketiga adalah logic flow diagram, yang keempat adalah activity cycle diagram, ya. Jangan lupa besok ketika uji kompetensi 1 yang berupa kuis harus hafal apa saja materi yang sudah diberikan, ya. Oke, lanjut kita akan bahas satu-satu. Nah, ini contohnya dari komponen list. Komponen list itu hanya butuh tabel, ya. Di mana sebelah kiri kita bicara tentang komponen, kemudian yang di sebelah kanan kita bicara tentang detail. Gitu. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi kita bicara tentang komponen list. Model konseptual komponen list ini sebenarnya, lebih bisa mendetailkan kita kebutuhan-kebutuhan apa saja nanti yang kita perlukan. Memang kalau di depan tadi, istilahnya, model konseptual itu ada 4 gitu ya. Itu boleh sebenarnya kalian menggunakan 2 gitu ya.
atau cukup menggunakan satu saja. Tapi biasanya kalau saya menyarankan komponen list ini harus ada gitu, supaya kita lebih enak untuk melihat. Nah, nanti yang model konseptual yang lain itu tinggal milih ya mulai dari flow diagram, activity cycle diagram atau proses flow diagram atau logic flow diagram atau activity cycle diagram. Tapi kalau komponen list, saya sarankan besok ya kalau kalian itu akan presentasi persediaan atau presentasi antrian yang multi level, multi stage itu silahkan kalian mendefinisikan yang namanya komponen list. Oke, ini contoh ya, contoh bahwa komponen list itu maksudnya adalah membuat daftar komponen dalam sebuah model. Isinya apa aja? Ada entitas, ada aktivitas, ada kejadian. Nah, di dalam tabel itu ada contoh, misal komponennya adalah konsumen. Nah, detailnya dia apa? Oh, konsumen itu memberikan parameter atau data yang akan digunakan gitu ya, berupa waktu antar kedatangan. Berarti kita perlu tahu distribusi dari waktu antar kedatangan. Kemudian yang kedua antrian. Antrian bicara apa? Oh, kapasitasnya, kemampuan atau kesanggupan orang atau alat tersebut melayani proses gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah waktu pelayanan. Nah, waktu pelayanan ini biasanya juga digunakan atau dibutuhkan karena kita hanya menggunakan 2 parameter ya kalau regresinya sederhana. Oke, lanjut. Ini adalah penggambaran konseptual model yang berupa proses flow diagram. Kalau tadi itu komponen list, ini adalah proses flow diagram. Ya, proses flow diagram satu menggambarkan setiap komponen dan model secara berurutan. Flow diagram itu dibuat harus dengan simple, kemudian merupakan representasi bahwa penggambaran logika yang kompleks dalam sistem itu cukup mengalami kendala atau cukup sulit gitu ya. Kalau yang tadi kita bicara antrian, kalau pakai tabel kan gini. Nah, sekarang kalau pakai gambar berupa apa tadi, proses flow diagram, itu gambarnya seperti ini. Ada customer, yaitu arrival gitu ya. Kemudian ada orang yang ngantri gitu ya. Kemudian ada orang yang melayani atau facility, orang yang punya fasilitas. Nah, sama sebenarnya hanya ada 3 ini ya, ada konsumen, antrian, waktu pelayanan. Kalau di sini ada customers, interval arriving time, kemudian ada antriannya gitu ya. Ada berapa sih jumlah yang antri, panjang antrian dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah waktu pelayanan, service time distribution. Nah, ini namanya proses flow berdasarkan prosesnya. Nah, yang ketiga, penggambaran model konseptualnya adalah logic flow diagram. Ini hampir sama dengan algoritma yang kalian pernah pelajari di mata kuliah pemrograman komputer ya, ada algoritmanya kan. Nah, kalau di logic flow diagram itu pasti ada simbol-simbol dari aturan standar penggambaran logik ya. Jadi gunakan simbol aliran standar untuk mewakili logikanya, kemudian bukan alurnya. Kemudian dapat dengan cepat menjadi besar dan kompleks. Kemudian banyak perangkat lunak yang mampu mendukung flow diagram. Nah, kalau yang ini itu kan sebenarnya tahapan prosesnya ya. Ini ke samping boleh, ke bawah boleh kalau yang tadi ya. Nah, kalau udah logik
pasti di sini akan ada aturan-aturan algoritma. Misal, apakah itu keputusan atau bukan. Kalau keputusan itu kan iya, tidak, tadi ya, seperti itu. Atau, misal, digunakan, tidak digunakan, gitu ya. Nah, itu keputusan atau, nilainya lebih dari 3,9 tidak usah dimasukkan dalam hitungan misal. Ini contoh ya, contoh. Nah, seperti halnya yang di sebelah kanan. Jadi misalnya masih bicara tentang antrian, ada customer gitu ya, yang datang, nah berarti kan dia harus milih space in queue gitu ya, apakah dia, akan masuk, tetap masuk gitu ya. Kalau tidak, maka jalurnya langsung dia keluar, customer leave. Ya, tapi kalau dia tetap bertahan, dia tetap mau di situ, maka pilihannya adalah dia akan mengantri untuk mendapatkan layanan. Maka di situ tulisannya queue, for service, itu. Nah, dari situ ada pilihan lagi ternyata. Kalau kita sudah menentukan, tadi ya, jumlah layanan atau jumlah orang yang akan dilayani, maka kan kita juga perlu lihat apakah servernya atau fasilitasnya itu masih ada yang kosong. Apakah dia itu sibuk atau dia itu, slow atau, tidak ada pekerjaan lah intinya. Nah, dari situ baru pilih server available, kalau iya maka meneruskan di bawah, kalau servernya enggak akan dikembalikan lagi ke, layanan untuk pelayanan antrian, ya. Kemudian di bawah paling akhir adalah convert customer leave, ya. Jadi kalau dia sudah terlayani ya mesti akan selesai. Tapi kalau belum, berarti dia harus menunggu. Oke, selanjutnya ini adalah activity cycle diagram. Kalau activity cycle diagram, kalau sistemnya kompleks ya, banyak gitu agak agak rumit karena dia harus menggambarkan event kejadian, dia harus menggambarkan adanya kejadian, adanya satuan dan lain-lain. Oke, ini penjelasannya. Activity cycle diagram itu merupakan sarana khusus yang mewakili model simulasi kejadian diskrit. Lingkaran yang mewakili keadaan mati di mana entitasnya memutuskan untuk menunggu atau eee, sesuatu yang terjadi. Keadaan aktif diwakili oleh persegi panjang. Jadi kalau di sini juga sama aturannya kayak geologik ya. Ada aturan-aturan kalau milih, kalau proses, kalau dia selesai, kalau dia ini tuh apa namanya, disesuaikan dengan, algoritma. Ya, ada kan urutan-urutannya atau seperti itu bisa belah ketupat. Itu kan untuk keputusan ya. Nah, tapi kalau yang di activity cycle itu lebih ke penjelasan aktivitasnya. Ini contohnya, customer arrival dia pasti akan masuk dalam antrian queue, kemudian dia akan dilayani, kalau sudah dilayani dia akan keluar, ya sudah dianggap, selesai customer leave gitu. Karena kan tuh balik lagi ke customer arrival kan. Nah gitu dan ini, activity cycle diagram ini bentuknya juga nggak harus, kotak begini ya, maksudnya ini kan loop ya, loop yang lingkaran. Bisa jadi nanti akan ada beberapa loop-loop yang membantu, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Soalnya sensi ini kelihatan belum ya? Kelihatan, Bu. Oke, nggak ada pertanyaan? Belum Nggak ada ada. pertanyaan? Oke, Belum, belum Bu. ada. Ya dijawab, kalau nggak dijawab aku kayak nanti diem aja.
Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah framework for model konseptual ya, terdiri dari 4 elemen. Satu, harus paham permasalahan di sistem. Dua, harus tahu tujuan dari pembuatan model. Tiga, desain model konseptual itu adalah input dan output. Tetapi desain model eh, konseptual itu juga berisikan dengan konten dan model. Mungkin besok kalau udah offline itu saya akan mencoba merecap ya. Kalau yang ini kan hanya mendengarkan, tidak melihat. Kadang-kadang ada yang ingatannya itu karena mendengar, kadang-kadang ada yang ingatannya karena melihat, ya. Besok waktu kalau sudah offline saya gambarkan. Sebentar, aduh. Oke. Nah, ini contoh ya kalau kita bicara tentang fast food. Bayanginnya seperti kayak kalian ke Richeese, ke Olive, ke McD, ke Burger King, ke manalah yang dia itu sifatnya atau, apa ya istilahnya, yang, sifatnya, perannya itu adalah sistem antrian fast food gitu ya. Oke, nah sebelum mendefinisikan tadi ya yang di model inilah, nah depan sini, daftar komponen list ini kan ada entitas, aktivitas, sama kejadian. Nah, sebenarnya kita bisa mengurai kembali gitu ya, mengurainya itu dari sini. Kita harus lihat dulu apa sih level simpelnya atau simples levelnya, kemudian nanti akan ada beberapa detail, kita sebut sebagai more detail, kemudian ada level of detail of each komponen. Kan tadi di atas sudah disebutin komponennya. Yang bawah itu adalah level of detailnya ya. Tadi sudah disampaikan contohnya adalah fast food. Kita coba kita buka gitu ya. Simple levelnya apa? Apa sih level yang paling sederhana? Oh, ternyata simple levelnya hanya untuk menghitung antrian dan layanan gitu ya. Kemudian mau detail, dijelasin detailnya ada apa aja di situ. Oh, dia punya fasilitas ya, yang namanya fast food tuh ada fasilitasnya. Apa aja? Meja, kursi gitu ya, area, kemudian dapur, kemudian drive thru gitu ya. Ini kebetulan, fast food-nya yang kayak di McD tuh ada drive thru-nya. Nah, level of detail itu penjelasan detail lebih detail terkait dengan asing eee, each komponen atau masing-masing komponen, ya. Contoh, kedatangan itu akan dilayani di counter layanan. Waktunya tetap atau distribusinya acak atau statistik gitu ya. Langkah-langkah pemecahan, itu adalah bagaimana ambil pesan dulu kah, kemudian baru bayar, atau kita siapkan pesanan. Nah, itu yang disebut sebagai level of detail, ya. Kemudian kita tetapkan scope. Jadi ketika kita buat model konseptual harus membuat ini dulu, satu simple levelnya, dua more detailnya, tiga level of detail, yang terakhir adalah scope. Nah ini, kalau tadi yang pertama, ini kan anunya ya, yang pertama memahami permasalahan di sistem, digali masalahnya. Kalau itu belum muncul permasalahannya seperti, misal ya, kita tuh melakukan sesuatu bukan untuk simulasi gitu ya, itu kan nggak ngapain kita nggak pakai ngapain kita nggak pakai, menyelesaikannya dengan simulasi kalau kita di dalam aktivitasnya tidak menggunakan pagu-pagu simulasi. Oke, yang pertama framework-nya adalah memahami permasalahan di sistem. Tergantung pada tingkat yang dipahami klien atau mampu menjelaskan situasi masalah. Yang poin kedua, jika klien kurang
memahami situasi masalah diperlukan metode penataan masalah yang lebih formal. Misalnya kalian contohnya pakai fishbone. Kemudian pemahaman sistem yang tepat mempengaruhi asumsi yang perlu dibuat. Yang terakhir adalah proses berulang. Nah, contoh pakai masih fase tadi gitu ya. Ini melihat bahwa ada masalah, dia mengalami permasalahan di gudang gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini hanya penyampaian kali ya, yang kalau yang tadi tuh. Ini yang ini nih. Jadi gimana sih caranya kalau di fast food kita memberikan pemahaman gitu kan? Kan harus pakai ada ukurannya. Oke. Sorry. Nah, ini yang dua ya. Temboknya yang kedua adalah menentukan tujuan dari pembuatan model ya. Penting untuk menentukan sifat model, apakah dia deterministik, probabilistik. Nah, kemarin sudah dibahas ya, nggak perlu dibahas lagi. Referensi untuk validasi model, panduan untuk eksperimen salah satu metrik untuk menilai keberhasilan proyek. Kemudian pertanyaannya, kalau di dalam tujuan membuat model ini, pada akhir penelitian ini, apakah ingin Anda capai? Apakah yang Anda ingin capai ya? Oke, 3 aspek yang harus dipertimbangkan. Jadi ada apa yang ingin dicapai oleh klien. Kemudian tingkat kinerja apa yang diperlukan. Kemudian kendala apa yang harus dipenuhi oleh modular ya. Modular apa modular? Itu. Atau klien. Nah, ini anggarannya tidak terbatas. Ubah sesuai jadwal tetapi bukan jumlah mesin. Kemudian selanjutnya adalah bekerja sama dengan klien untuk menentukan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Nah, ini contohnya kalau ini restoran cepat saji sebenarnya sama ya, fast food ya. Nah, di situ disampaikan jumlah staf layanan yang diperlukan selama setiap periode berapa jumlahnya. Kemudian apakah 95% pelanggan mengantri kurang dari 3 menit untuk dilayani. Ya, jadi aktivitasnya itu terkait dengan framework conceptual modeling. Karena kendala ruang, kemudian maksimal 6 staf layanan dapat diperpanjang pada waktu tertentu. Nah, ini input outputnya. Jadi kalau pakai model simulasi harus tahu inputannya seperti apa. Kemudian nanti kalau sudah selesai dilakukan simulasi, upgrade-nya seperti apa. Oke, input dan output itu poin-poinnya adalah mendefinisikan faktor eksperimental atau input dan respon atau tanggapan. Tentang faktor eksperimental itu adalah berdasarkan waktu-waktu tertentu ya. Entry data tergantung pada tujuan pengguna. Respons keluaran sebagai apa namanya? Pada rentang waktu eksperimental itu kan dia jadi ketika kita bicara input, proses, output. Nah, di input itu bicara eksperimentalnya, jadi apa yang akan kita kembangkan. Nah, kalau yang di output, nah itu nanti ada di luaran, di hasil. Nah, yang diceritakan di sini tentang faktor eksperimentalnya itu ada berapa kali jeda waktunya gitu. Kemudian entry data bergantung pada tujuan penggunaan. Kemudian respon atau keluaran berfungsi untuk mengidentifikasi apakah tujuannya terpenuhi. Jika tidak, itu nggak kenapa gitu ya.
Kemudian bagaimana hasilnya dilaporkan, baik itu dari sisi angka gitu ya, numerik, ataupun dari grafis, gambar. Nah, ini contohnya, kalau saya bicara tentang fast food restoran, ingat ya, eksperimental adalah input, ya, respon itu adalah tujuannya, ya. Eksperimental adalah input, respon itu adalah luarannya. Oke. Eksperimental faktornya itu salah satunya adalah staff rosters ya, total number staff-nya berapa, atau di situ dituliskan bahwa each hour of the day, ya. Response to determine achievement of objective. Nah, di situ persentase dari konsumen yang mengantri kurang dari 3 menit, ya. Kemudian histogram of waiting time for each customer in the queue, mean, standard deviation, minimum, and maximum. Jadi ada data histogram, kemudian time series of mean, queue size by hour. Jadi rata-ratanya pasti seharusnya menambah jumlah atau size-nya itu jauh lebih besar gitu ya, berdasarkan waktu atau size by hour. Kemudian di sini ada staff utilization atau cumulative percentage. Ini kalau saya biasanya gambarkan kalau kuliahnya offline, jadi ada input, proses, output. Eksperimental faktor tuh bicara tentang data dan fakta. Misal contohnya bentuk distribusi kedatangan, waktu pelayanan. Nah, itu dia bicara tentang eksperimental faktor ya. Tapi kalau sudah di output, itu berarti ke luarannya apa? Kalau antrian itu apa sih sebenarnya yang diharapkan? Oh, yang diharapkan ternyata atau yang mau kita lihat adalah utilitas sistemnya misal. Nah, utilitas sistem itu gimana? Oh, apakah status, servernya itu menganggur atau enggak? Nah, itu utilitas sistem, ya. Kalau kita bicara tentang sistem antrian, maka utility-nya adalah adanya kondisi idle, menunggu, dan adanya kondisi menganggur dan aktif, ya, atau, si teller itu, jadi atau si pemberi pelayanan itu, dia sibuk atau enggak. Nah, itu namanya utility server. Kemudian respon yang lain ya, kan ini respon faktor ya. Respon yang lain atau luaran yang lain adalah panjang antrian. Berapa sih panjang antriannya? Misal panjang antriannya 4, 5, 7 itu masih wajar. Tapi kalau panjang antriannya bisa sampai 10, 15, nah maka itu ada something, ada sesuatu yang terjadi. Maka kita harus memperbaiki, kita lihat dulu dari depan, dari datanya dulu gitu ya. Bagaimana datanya? Nah, datanya ternyata misal deterministik gitu ya. Nah, nanti akan lari ke outputnya juga pasti deterministik gitu loh. Tapi komponen-komponen apa saja tadi bergantung pada luaran yang sudah kita tetapkan. Ya, jadi kalau ada gambar ini input, tengah proses, kanannya adalah output. Ini tahapan ini masih menyenangkan sih menurut saya karena kita hanya mendetailkan atau, jadi misal Wifi kalau kita oke, punya in case tertentu tentang internet antrian gitu oke, ya. Jadi kita itu sudah mencoba membuat speaker oke. tahapan-tahapan yang nantinya akan memudahkan kita ketika melakukan simulasi. Nah, ini selanjutnya adalah konten model. Nah, pertanyaannya adalah, apakah simulasi adalah alat yang tepat untuk proyek? Ya, kemudian kalau lingkup scope, apakah harus cukup untuk menyediakan hubungan antara faktor eksperimental faktor dan respons faktor gitu. Misalnya, model yang mempelajari throughput atau respons yang dihasilkan dari jadwal produksi tertentu, except faktor gitu ya, perlu menyatakan
setidaknya semua proses penting dalam aliran manufaktur dari masuknya jadwal sampai produksi produk jadi. Skop juga harus mencakup proses apapun yang berhubungan dengan aliran. Nah, terus nanti dilihat lagi level of detailnya. Cukup untuk secara akurat mewakili komponen dalam ruang lingkup dan interkoneksi dengan komponen yang lain. Pertimbangan sehubungan dengan respon, misal untuk mesin tunggal di jalur perakitan, pengaturan dan kerusakan di model kan tetap variasi kecil dalam satu siklus mesin. Tidak banyak mempengaruhi apa tadi? Oh, artinya dia nggak akan berpengaruh terhadap eh, respon faktor gitu ya. Nah, ini contoh mulai dari awal ya, ada scope, ada level of detail. Nah, ini dijelaskan. Kalau yang di depan tadi kan tidak ada penjelasan tentang include dan exclude. Nah, include dan exclude ini menjelaskan bahwa apakah hmm, variabel atau faktor atau komponen yang ada di desa tersebut di simulasi tersebut gitu ya, di BIS model tersebut itu dia harus eksplisit atau tidak, atau dimunculkan atau tidak. Itu include dan exclude. Contoh misal, kalau aliran proses layanan ya harus include, harus di dalamnya ada. Tapi kalau material shortage of are signifikan ya berarti itu di luar dari sistem gitu. Jadi makanya kita perlu mendefine semuanya yang berkaitan dengan simulasi gitu ya, untuk menerjemahkan model konseptual. Ini besok kalian juga akan mengerjakan ya. Kemudian selanjutnya adalah adanya simplifikasi model atau penyederhanaan model, karena nggak serta-merta semua hal yang ada di lapangan kemudian kita buat model simulasinya itu bisa sesuai gitu ya. Atau kadang-kadang karena semua misal sudah punya kemampuan untuk melakukan simulasi biasanya kan terlalu besar ya, kompleks ya. Kompleks itu kan banyak. Nah, itu bisa jadi kita potong. Contoh tadi, misal data permintaannya berdistribusinya tidak bentuk apapun yang paling susah itu kan beta ya, berbentuk distribusi beta. Nah, ternyata kita bisa melakukan simplifikasi dengan adanya aturan bahwa beta itu dihasilkan, distribusi bisa beta itu dihasilkan, sebenarnya kita bisa analogikan dengan misal modelnya dianggap normal semua deh, distribusinya dianggap normal, gitu. Nah, itu salah satu simplifikasi. Ya, poin-poin pentingnya adalah menghapus komponen dan interkoneksi yang memiliki efek tidak signifikan pada akurasi model, atau dengan merepresentasikan komponen dan interkoneksi yang lebih sederhana dengan tetap akan mempertahankan tingkat akurasi model yang memuaskan. Kemudian selanjutnya dapat dilakukan selama atau setelah model konseptual. Jadi simplifikasi itu boleh dikerjakan sebelum model konseptual itu jadi dikirimkan atau diproses di dalam sistem dikirimkan, diproses dalam apa itu aplikasi ya, di dalam aplikasi. Kemudian tujuan dari penyederhanaan biasanya untuk meningkatkan utilitas model sementara tidak secara signifikan mempengaruhi validitas dan kredibilitasnya.
Penyederhanaan memungkinkan pengembangan dan penggunaan model yang cepat mungkin diperlukan jika data diperlukan tidak tersedia. Jadi, kemarin sudah kita kenal bahwa model simulasi atau ketika kita melakukan peniruan simulasi itu kan bisa jadi sistemnya kompleks. Seperti yang saya ceritakan di bank. Bank itu kompleks, ada yang mulai dari hall parkirannya. Dan dia masuk, kemudian dilihat ada layanan-layanan beberapa, ada service, customer service, ada layanan asuransi, ada layanan KPR, ada customer service, ada teller gitu ya. Nah, kemudian kita buka lagi, oh ternyata di situ ada ATM misal, ada apa namanya drive thru misal. Nah, itu maka kita kan harus menggambarkannya secara keseluruhan, kompleks yang besar. Nah, dengan adanya penyederhanaan model yang kita perlu-perlukan saja gitu ya, itu memudahkan dalam kita membuat bis modelnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Udah jelas? Alhamdulillah Oke. jelas. Kalau intinya tuh yang paling ini udah tak ingetin ya, supaya kalian tuh istilahnya nggak harus buka buku tapi hafal. Di dalam model konseptual ini yang paling diingat hanya ada, tadi satu beberapa pembuatannya ya, bisa pakai list komponen, bisa pakai logic flow, bisa pakai proses flow, bisa pakai diagram, cycle, itu ya yang dipilih. Yang kedua, salah satu yang berperan dalam model konseptual adalah input, proses, output, ya. Lihatnya dalam skop antrian ya. Salah satu contoh yang paling gampang atau dalam satu skop sistemnya. Paling gampang kan kita pakai antrian ya. Berarti kalau inputnya antrian apa? Oh, eksperimental desainnya, eksperimental faktornya itu adalah antar kedatangan, ya, waktu interval kedatangan. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan luaran atau outputnya itu dari sistem antrian itu apa yang mau dilihat. Indikatornya apa sih? Satu, utilitas. Pasti kita hanya ingin lihat toh. Ini sebenarnya servernya sibuk apa enggak sih gitu. Kemudian yang kedua, apakah panjang antriannya tuh masih bisa ditolerir gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah waktu tunggu ya. Jadi model konseptual itu sebenarnya hanya ingin menggambarkan dari awal ya input sampai ke akhir atau proses. Ya. Nah, di dalam penggambaran model tadi itu ya, ternyata nggak semua serta-merta harus dimasukkan, ada asumsi, ada simplifikasi gitu. Nah, ini contoh ya metode dalam model simplifikasi. Misal contohnya nih, aggregating model komponen ya. Black box modeling. Black box modeling tuh kita nggak bisa lihat, nggak bisa masuk algoritmanya apa gitu ya. Algoritmanya sudah ada di sistem. Black box modeling, a section of the operation represented by time delay. Jadi kalau ada apa namanya waktu delay gitu ya, waktu waktu yang apa istilahnya delay itu terganggu gitu ya, ada yang waktunya tidak sesuai. Kemudian grouping entities, a group of item represented by one entity. And entitas gitu ya, enter the black box and lives at some later time. Nah, ini kalau ini kayak ini pakai sistem deh. Ya, ada orang masuk, ini formulasi matematis modelnya. Kemudian xn plus 1, t-nya juga n plus 1. Nah, kemudian kita mau menghitung time to live-nya ya. Ada L, ada Tn, ada T3, ada T2, ada T1. Artinya kalau di situ 4 ya Tn plus satunya berarti T5. T5 itu kan berarti dari T1, 2, 3, 4 ya. Kemudian, nah di sebelah kanannya atau outputnya kita akan mendapatkan T0 hasilnya.
secara keseluruhan, gitu. Tapi kita nggak tahu di dalam ini mereka diproses seperti apa. Saya hanya bicara tentang input, proses, output, gitu. Nah, ini penjelasan ya, ada excluding component and detail. Ya, apa itu excluding component detail? Omit component that have little effect on accuracy of the model. Kemudian itu juga bisa mengurangi atau reduce the scope. Contohnya, kalau kita antrian operasi nih, gitu ya, di kamar operasi. Nah, ternyata di situ itu ada excluding komponen ya, yaitu apa? Operasi yang berada di luar shift. Kita tidak melibatkan operasi yang ada di luar shift. Kemudian kita juga tidak melibatkan adanya ketersediaan tenaga kerja yang beda shift. Karena yang mau kita lihat baru satu shift, misal. Tapi kalau kita besarin lagi, semua shift akan kita masukkan. Nah, ini tidak termasuk excluding. Paham ya? Jadi, parameter atau indikator itu bisa jadi bisa jadi exclude atau bisa jadi include, bergantung boundary atau batasan dari sistemnya yang kita pilih. Contoh kayak bank tadi ya, waktu di customer service itu ada excluding kalau kita hanya ingin mengcapture antrian yang ada di teller. Tetapi kalau saya naik lagi ke atas, ya, sistemnya adalah untuk sistem bank, ya, layanan bank, CS itu waktu antar kedatangannya, waktu pelayanan CS-nya itu jadi include, ya, bukan exclude. Bayang ya? Nah, nih kalau misalkan tadi kan ada include, ada exclude. Nah, include itu yang memang kita butuhkan. Nah, dan perbedaan include exclude itu enggak serta-merta di setiap in case sama. Ya, ada case tertentu tadinya dia exclude. Oh, ternyata di sistem yang akan saya simulasikan satunya lagi, dia sifatnya include. Nah, jadi jangan bingung ya. Intinya adalah bisa membedakan aja apa itu include, apa itu exclude. Ya. Oke. Kemudian C itu adalah replacing component with random variable. Contoh, kita mau memodelkan forklift, itu bisa jadi kompleks. Nah, ternyata butuh kelonggaran untuk kerusakan, macet, kondisi cuaca, perubahan pengemudi, namun dapat digantikan oleh 3 variabel acak. Contohnya jumlah pengiriman per hari, kemudian waktu keberangkatan dan kedatangan. Intinya, kalau yang ini simplifikasi itu bisa dibuat dari mereplace beberapa komponen. Yang misal itu bukan relevan, yang itu tidak memungkinkan untuk kita generate data, ambil data, tapi kita bisa pakai komponen lain yang itu bisa menggantikan. Nah, itu namanya replacing komponen. Kadang-kadang kita dalam simplifikasi bisa seperti itu. Paling gampang tuh gitu. Kalau kita mau lihat dari sisi distribusinya nih, misal. Distribusi susah, harus ada satu komponen yang kita bisa pegang. Apa? Oh, pakai jumlah pengiriman deh, gitu maksudnya ya. Kemudian kalau tadi kan excluding komponen detail. Nah, yang di bawah adalah excluding infrequent event. Contoh, kalau saya punya mesin, saya mau mensimulasikan ya, kapan saatnya saya harus perawatan, kapan saatnya itu mesin harus kita ambil karena downtime gitu ya. Nah, itu kita bisa lewat kejadian ya. Event itu kejadian. Kemarin beberapa sudah saya singgung discrete event simulation, berarti kejadian discrete ya. Berarti per waktu tuh gitu. Contoh, misal big breakdown mesin sekali dalam setahun. Kita udah tetapkan tuh gitu. Frekuensinya berapa? Oh, kita ngitungnya breakdown-nya 3 tahunan deh gitu. Atau kalau kita mau di manufaktur biasanya misal lead time di persediaan, lead time-nya kita buat konstan aja gitu. Padahal sebenarnya mungkin belum tentu dia konstan.
ada yang 2, 3, 2, 3. Tetapi kalau kita buat sebagai fungsi, kok saya harus pakai fungsi di lead time, padahal lead time itu kan hanya lead time sama dengan 0 atau lead time tidak sama dengan 0. Nah, mungkin bisa juga bahwa si lead time ini dibuat bentuk distribusi bisa gitu. Tapi saya ingin merepresentasikannya itu mudah saja. Kita buat konstan aja, berapa? 2 mingguan misal. Itu contoh ya. Nah, ini bisa juga dengan reducing atau simplifying the rule of set. Setnya kita rubah gitu. Contoh, kalau saya punya antrian supermarket, bagaimana cara pembeli memilih antrian? Ya kan, milihnya kan bebas tuh. Nah, kemudian kapan dia memutuskan untuk melompat antrian. Kadang-kadang kalau kita di supermarket tuh nengok-nengok sebelah kanan kiri deket-deket apa namanya, ada yang kosong kita kan langsung move ya, pindah gitu cari yang ibarat kata tuh jangan sampai nunggu yang terlalu lama gitu ya. Kemudian kapan dia akan memutuskan untuk pergi? Nah, ini hanya bahasan ya, bahwa sebenarnya kalau kalian, melihat di dalam sistem antrian ya, kalau kalian tuh lagi ada antrian, itu kan ada beberapa kejadian-kejadian yang menarik. Satu, contoh nih, saya di supermarket udah ngantri di kasir tuh, ternyata ada barang yang kurang gitu ya, ada barang yang masih aku cari lagi gitu. Nah, saat awal kan aku udah di dalam atau saya ada di dalam antrian ya, tapi ternyata ada yang kurang. Ketika antriannya maju, masih nggak apa-apa kita muter-muter-muter, troli kita akan ada di situ atau apa sih itu, ya troli lah, trolinya ada di situ kita masih bisa muter-muter kan gitu. Tapi ada juga yang kita nggak bisa apa ya istilahnya, ngeteki barang gitu ya, karena antriannya adalah jasa gitu. Misal saya mau beli tiket nih ya, tiket, nonton bioskop atau apa. Kan saya nggak ada tenger, nggak ada yang barang yang bisa digunakan sebagai bahwa aku antri di sini loh gitu. Kalau sewaktu-waktu misal dilalah ternyata uangnya kurang, misal kita nggak pakai, cashless lah, uangnya kurang, kan harus, "Aduh gimana nih kurang," kan berarti harus keluar dulu, nggak jadi kan. Nah itu keluar dulu, ketemu sama teman-temannya atau ketemu sama keluarganya, ternyata uangnya kurang, nah dikasihlah. Mau balik lagi kan nggak mungkin dia akan balik di barisan antrian, ya balik lagi ya dia ikut di antrian paling belakang. Itu sering terjadi, artinya apa? Orang yang, keluar masuk di dalam sistem antrian. Atau ada juga orang baru masuk nih, kelihatan, aduh antrinya tuh 10 orang, udah tahu nih rata-rata kalau layanan di situ tuh sekitar 5 sampai 10 menit. Aduh, pasti nunggunya hampir 1, 2 jam nih, padahal punya aktivitas di antara itu. Akhirnya apa? Orang nggak jadi masuk dalam sistem. Nah, itu juga bisa terjadi ya. Jadi orang yang udah nunggu, udah mau antri, udah mau dilayani, ternyata dia lupa muter-muter-muter lagi, dia harus antri di belakangnya, gitu. Nah, itu ada kejadian di antrian, saya lupa namanya. Ada 3 hal kejadian yang itu mempengaruhi sistem antrian. Namun biasanya rata-rata 3 hal itu dihindari ya atau 3 hal itu diabaikan atau asumsikan, sorry, bukan diabaikan, diasumsikan bahwa di penelitian ini atau di kajian ini itu tidak melibatkan tadi ya, ngantri nggak jadi, baru lihat belum sampai ngantri nggak jadi, ada satu lagi sebenarnya saya agak lupa. Nah itu juga akan mempengaruhi model simulasinya ya. Kemudian, nah nih contohnya keadaan apa yang seseorang memutuskan untuk tidak bergabung dengan antrian. Kan semua itu adalah hal yang kita nggak tahu, itu abstrak banget, bahkan uncertain, kita nggak bisa tebak gitu ya. Orang tiba-tiba ada yang kurang keluar dalam sistem, orang yang cuma nengok ternyata antri 3 aja mereka atau orang itu nggak bisa nunggu. Ada orang yang misal 7 antrian, 6 antrian dia masih mau, dia ikut gitu. Jadi, sederhanakan aturan tersebut. Misal, pelanggan memilih antrean terpendek dan tidak akan bergabung dengan antrian jika lebih dari 5 orang. Nah, ini yang tadi, baru buka pintu atau baru masuk, lihat antriannya, udah lebih dari 5, oh dia out, dia keluar.
Tapi kalau masih ada di situ, lebih dari 10 ya dia langsung on. Tapi kalau masih 1, 2, 3 oh dia masih bisa, allowance dia masih masuk, maka dia akan tetap di dalam antrian. Kemudian selanjutnya cara simplifikasi adalah splitting model ya. Daripada satu model besar ya, bisa dibagi beberapa, 2 atau 3 atau lebih model. Contoh kalau kita ada di, apa tuh namanya tuh, di shop floor ya, mengerjakan suatu kegiatan aktivitas di mesin, permesinan. Misal kita punya langkah-langkah itu kalau misalkan, kita buat sarung tangan deh. Sarung tangan itu kan ada pola, ada potong, ada jahit, ada packing. Nah, di pola itu kan atau di jahit lah, itu kan ada aktivitas lain ya, ada beberapa aktivitas gitu ya. Nah, maka supaya kita mudah, maka kita buat home base model UGD-nya ya, yang tadi hanya terdiri dari pola, potong, apa tadi, jahit sama gudang. Nah, tapi ada submodel, submodelnya itu kita sebut di dalam jahit itu. Oh, ternyata jahit itu ada model lagi gitu. Itu caranya splitting model. Kemudian, kenapa kadang-kadang kok perlu ada splitting model gitu ya, karena ingat ya, eee, simulasi itu mesti bicara tentang kompleksitas, itu yang pertama. Yang kedua, alat bantu kita hanya komputer, maka pastikan komputer itu punya RAM yang tinggi atau yang besar, kemudian, mempengaruhi dengan tingkat kecepatan solusi, itu sangat penting ya, karena kita bergantung pada alat yaitu komputer. Itu, sehingga, kalau kita bicara tentang running model yang memakan tempat, space, dan waktu di dalam, komputer, ya pasti pilih yang di-split. Kalau dijadiin satu panjang, dia harus running-nya misal lama, ya mending di-split gitu. Ada 2 model, ini yang model ini misal tadi, berdasarkan ada aktivitas lain, atau berdasarkan tadi dibagi aja 2. Pola potong itu sama, satu divisi, ya udah kita simulasiin dulu, baru move ke, level finishing, baru move ke levelnya warehouse atau simpan, ya gitu. Nah, what is good simplification? Apa simplifikasi yang bagus tuh seperti apa sih gitu ya? Satu, penyederhanaan yang berlebihan mempengaruhi akurasi simulasi. Ya, kalau kita sudah punya model simulasi jangan terlalu simpel-simpel sekali sebenarnya. Salah satunya kalau terlalu simpel malah bisa jadi tidak representatif terhadap sistem real gitu. Kemudian penyederhanaan yang baik membawa manfaat dari pengembangan model yang lebih cepat dan waktu yang berjalan sambil mempertahankan tingkat akurasi yang cukup. Selanjutnya adalah uji penyederhanaan dengan prototipe. Nah, ini yang masih masih prototipe itu prototipe fisik atau prototipe model kan gitu. Kalau prototipe model ya di dalam, apa tuh namanya, komputerisasi gitu ya, berdasarkan model tertentu itu sudah disebut prototipe belum? Atau prototipe itu fisik yang harus kita, buat gitu. Terus mana tadi? Oke, bandingkan hasil dengan model tanpa penyederhanaan. Selanjutnya, tidak boleh memengaruhi kredibilitas, misalnya menggunakan black box approach. Ya, memang kita harus menghindari black box ya. Kita sebagai pengenerate-nya, sebagai penggunanya, sebagai pensolver-nya, itu kita nggak tahu apa-apa. Maka jangan pakai yang black box, ya, yang harus white box. Yang kita benar-benar tahu detailnya. Misal bahasa sintaknya pun kita tahu itu. Dan kalaupun kita nggak tahu, kalau bisa algoritmanya itu kita sangat paham. Nah, ini, mungkin kita sebagai aja ya, apa sih namanya, intermezzo, kalau ini tugas 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 besar ya, karena ini besok untuk multi server, multi stage. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan oleh asisten juga gitu ya, apa namanya, yang akan dijelaskan oleh asisten, bahwa di setiap ujian kita gitu ya, UTS, UAS, itu pasti akan ada introduction, kemudian
scope of model, level of detail, dan assumption ya. Itu yang perlu di garis bawahi. Cuman nanti coba ini kan kaitannya sama sama tugas besar ya. Nah, ini kita sepakati sama Bu Hayati apakah ini juga akan diberikan untuk ke pertemuan 14 gitu. Oke. Mungkin itu ada pertanyaan? Kalau saya biasanya mendefine antara model simulasi dengan sistem real itu saya selalu menggambarkannya itu seperti tiruan. Sebentar ya. Nah, ini saya biasanya menggambarkannya sebagai gini. Ya. Jadi RC itu real case atau real system yang saya titik-titik itu adalah model simulation-nya ya. Ini kan kita mau tiru. Nah, ini contohnya kalau di sistem persediaan apa yang bisa kita tiru? Salah satunya adalah data parameter atau input. Tadi ya dijelasin ya, data input adalah eksperimental faktor. Kalau di sistem antrian, inputnya apa? 1, interval kedatangan. 2, waktu pelayanan. Kalau di sistem persediaan, apa inputnya? Apa data yang dipakai? Kalau di persediaan. Ada yang bisa jawab? Kalau saya mau melakukan persediaan, data apa yang saya perlukan? Oke, permintaan 1. Ada lagi? Selain demand, saya perlu data apa supaya saya bisa merepresentasikan persediaan gudang saya di dalam hitungan misal. Selain demand, kita perlu data apa lagi? Kapasitas gudang, Bu. Kapasitas gudang, oke. Nah, selain itu, waktu produksi. Waktu produksi ya, oke. Ada satu lagi yang sangat penting di dalam persediaan. Itu bisa, tetapi saya bisa sebutkan dia exclude. Dia berperan, tetapi kalau kita sistemnya kita gedein. Tapi kalau kita hanya bicara tentang persediaan, kalau saya udah dapat demand, biasanya persediaan tuh harus ngapain sih? Kita punya cukup barang untuk melayani konsumen kita, gitu kan? Bener nggak? Nah, melayani itu tadi kan berdasarkan demand, data demand. Nah, sekarang kalau barang saya berkurang, apa yang harus kita lakukan? Kalau barang apa? Nambah stok itu caranya dengan? Safety stock, Bu. No, bukan. Kalau barang saya berkurang di gudang, saya harus ngapain? Untuk ngisi gudang itu saya harus itu produksi. Kalau saya nggak produksi, selain produksi ngapain? Apa yang harus saya lakukan supaya barang saya jadi full? Pembelian, Bu. Pembelian itu artinya kita harus pesan. Kan pesan bareng. Betul nggak? Nah, sekarang kalau saya pesan barang, itu yang paling saya gantungin apa? Apanya pesan? Bukan biaya kan? Apa? Hah? Kualitas. Bukan kualitas. Bukan. Yang nanti mempengaruhi di persediaan saya. Waktu pemesanan. Nah, bukan waktu pemesanannya, tetapi waktu barang itu akan datang. Nah, gitu. Logika berpikirnya kan sederhana, bener nggak? Misal nih, aku tuh jualan gula, ya. Aku udah tahu, aku pasti cek nih, oh, gula aku tinggal 10 kiloan nih.
10 kilo yang dikemas dalam sekilo-sekilo. Otomatis yang kulakukan apa? Aku kan harus pesen lagi. Aku pesenlah ke distributornya gula atau ke toko gula, ya enggak? Aku pesen dong sekiloan, karena barangnya tinggal 10, aku lihat demand-ku, permintaannya. Seperti apa pola distribusinya? Bayangkan, sederhana persediaan tuh. Polanya seperti apa? Oh, ternyata polanya konstan normal kok. Maka aku sekarang pesennya akan sesuai dengan yang tahun kemarin. Paling banyak berapa? 30. Oh, barangnya ada di situ 10. Berarti aku harus pesan lagi 20 misal. Nah, aku kan harus bergantung dengan waktu pemesanannya. Apakah itu bisa langsung kubawa? Berarti T-nya 0. Atau aku harus nunggu karena mereka harus ngemasin sehari, oke. Atau ngemasinnya butuh 2 hari karena di sana toko besar. Nah, lead time, ya enggak? Itu kan kita sebut sebagai lead time. Waktu datangnya pesanan kita. Akan mempengaruhi persediaan enggak? Iya, karena nanti akan nutup jumlah yang ada di gudang itu berdasarkan waktu. Bayang ya? Nah, tadi 2 parameter ini, 2 parameter di input kita sebut sebagai apa tadi? Eksperimental faktor. Jadi kalau kalian ditanyakan eksperimental faktornya apa? Itu hanya bahasa ilmiah. Aslinya apa? Ditanyain data input gitu loh. Eksperimental faktornya apa? Kalau antrian terkait dengan antrian jasa gitu ya, eksperimental faktornya 1 waktu interval kedatangan, 2 waktu pelayanan, udah. Ya, itu hanya sebutan teknis di dalam model simulasi. Responsnya apa? Oh, respon itu aku ingat, respon itu adalah apa tadi? Output atau kinerja. Kalau sistem antrian, outputnya apa? Waktu tunggu, panjang antrian, utilitas sistem. Kalau ditanya, responnya apa? Oh, responnya 1, 2, 3. Kalau persediaan, responnya apa? Indikatornya apa responnya? Kalau di persediaan saya hanya ingin lihat apa sih sebenarnya? Stok. Stok barang. Stok barang atau persediaan akhir, ya enggak? Yang mau kulihat kan persediaan akhirnya. Ya, stok barang kan bisa ada persediaan awal dan persediaan akhir. Satu lagi, aku pengen lihat dari sisi total inventory cost-nya. Udah ya, bisa di luar kepala ya, nggak usah baca buku. Kalau ditanyain respon, berarti saya bicara tentang apa? Luaran atau hasilnya. Oke ya. Kalau kalian ditanya tentang respon faktornya, berarti terkait dengan inputannya. Datanya apa? Nah, yang ditiru itu adalah input. Siapa yang ditiru? Inputnya yang kita tiru. Maka kalau saya punya sistem nyata persediaan, saya harus niru kan? Harus punya base modelnya persediaan kan? Maka yang saya tiru adalah datanya atau si eksperimental faktornya tadi. Siapa? Boleh lead time, boleh demand. Maka demand lah yang nanti akan kita cari. Nah, demand-nya apa? Deterministik, probabilistik, uncertain. Karena simulasi, maka dia ada di probabilistik. Nah, ini. Nanti kalian bisa, biasanya saya gambar-gambar gini. Kalau ya, saya nyari pensil saya tuh nggak ketemu soalnya. Nah, ini salah satunya penjelasan paling sederhana. Atau kita bisa, ini sudah langsung detail. Nah, ingat yang namanya simulasi itu hanya meniru. Jadi kalau meniru ada yang kita tiru, data yang kita tiru. Ini contohnya kalau di apa namanya? Antrian bank siapa yang kita tiru? Interval kedatangan sama waktu pelayanan yang kita tiru, gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada? Nanti saya coba kirim ini ya. Nah, nih. Saya coba kirim ini. Ini kita bicara model konseptual ya. Bahwa akan ada input, ada output, ada proses, ada output. Kalau input saya good, pasti kita bisa menjalankan proses baik. Disimulasikan tuh baik. Akhirnya output kita juga akan good, baik.
Tapi kalau input tadi, eksperimental faktor atau data parameter yang kita bangkitkan tadi itu jelek atau gagal, pasti outputnya juga akan fail, meskipun prosesnya aja udah bagus. Contoh ya, saya mau meniru antrian teller di bank BNI, tapi saya itu tidak dengan detail mencari data, tidak meluangkan waktu dengan sungguh-sungguh untuk mencari data. Nah, itu yang banyak terjadi sama teman-teman, adik-adik semua yang kalau sudah dikasih tugas ngambil data. Akhirnya apa? Pas presentasi, ketika di running program, itu ternyata utilitasnya di bawah 50. Padahal aslinya di dalam sistem real, mereka itu antri. Kan berarti ada yang miss. Nah, yang miss apa? Biasanya tingkat kesalahan pengambilan datanya tinggi. Contoh, yang namanya antrian di bank tuh kan harus ngetem. Dari jam berapa dia buka sampai dia tutup. Nah, ternyata itu belum dilakukan klasifikasi. Kalian pastinya kan padat, ada aktivitas. Tapi kan sebenarnya pinter sekali harus untuk gimana caranya sih supaya aku bisa mengcapture waktu data itu 1 hari. Nah, misal dibagi temennya. Duduk aja kan di situ, dia kan pasang waktu gitu ya. Atau kalau enggak tuh kadang-kadang cuma datang doang, ngamatin dari jauh. Oh, ini ada seberapa, ada seberapa. Ya, itu akan membuat gagal dari data atau inputnya. Nah, kalau saya cerita, kadang-kadang sebenarnya di real system tuh memang udah ada antrian. Tapi kenapa luarannya jadi utilitas sistemnya di bawah 50%? Kan berarti jarang ada antrian. Padahal kalau di sistem realnya, utility-nya mungkin 80-70%. Nah, kadang-kadang tadi analoginya, kalau inputnya fail, mau modelnya itu, base modelnya dibuat seperti apapun, outputnya pasti fail. Nah, sehingga yang harus dijaga itu di sini. Nah, harus benar-benar sangat dipertimbangkan. Ya. Ini contohnya kalau di bank gitu ya, ada layanan teller. Nah, ini hanya penjelasan. Gitu. Ya. Ada yang ditanyakan? Oke. Nah, kita ketemu lagi pada kesempatan minggu depan. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya coba buka ini ya, buka presensi, adik kalian ini kan sendiri ya. Input sendiri aja, input mandiri. Saya tunggu mungkin 30 menitan ya, sampai jam 3-an ya. Silakan mengisi di portal, saya buka dulu. Nanti saya kalau ada yang belum bisa masuk silahkan share di grup. Gitu aja ya, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas semua yang sudah dilakukan, mendengarkan gitu ya, menjawab meski beberapa saja. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.